Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Maulrahmani dengan NIM 210600257 kelas A2 PGSD. Dalam video ini saya akan menampilkan video review pertemuan 2-7 dan video wawancara guru SD. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah sumber dan media berbasis IT dengan dosen pengampu Siti Ruqayyah MPD. Baik, langsung saja pada materi pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua yaitu membahas tentang materi teknologi informasi dalam pembelajaran. Pengertian teknologi informasi dalam pembelajaran yaitu merupakan komunikasi yang fungsinya sebagai penyalur informasi, namun ada juga teknologi komunikasi informasi yang berfungsi sebagai penyimpanan dan pengolah informasi. Selain itu juga teknologi informasi dalam pembelajaran merupakan upaya penghubung pelajar dengan sumber belajar. Adapun manfaat teknologi informasi dalam pembelajaran, yang pertama yaitu memungkinkan akses lebih luas, meningkatkan keterlibatan siswa, mempermudah kolaborasi antar siswa dan pengajar. Yang keempat, memungkinkan personalisasi pembelajaran. Adapun 3 kedudukan peranan TIK. Yang pertama, TIK memiliki kedudukan dan peranan sebagai peran tambahan atau suplemen. Yang kedua yaitu fungsi pelengkap atau komplement. Yang ketiga yaitu fungsi pengganti atau substitusi. Lalu ada ruang lingkup teknologi informasi pembelajaran. Abdul Qadir dan Tera CH dalam kurung 2003.25 memberi batasan ruang teknologi informasi pada 6 teknologi, yaitu yang pertama teknologi komunikasi atau communication teknologi, yang kedua teknologi masukan atau input teknologi, yang ketiga teknologi keluaran atau output teknologi, yang keempat teknologi perangkat lunak atau software teknologi, yang kelima teknologi penyimpanan atau storage teknologi, yang keenam teknologi mesin pemproses atau processing mesin atau CPU. Lalu pada pertemuan ketiga membahas tentang teknologi informasi bagi inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Pengertian inovasi pembelajaran merupakan pembaharuan pembelajaran yang dikemas dengan dorongan ide baru untuk melakukan langkah-langkah belajar untuk meningkatkan hasil belajar. Pentingnya inovasi pada proses pembelajaran yaitu merupakan bagian dari inovasi pendidikan, merupakan usaha-usaha dengan melakukan perubahan untuk mencapai suatu yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Dengan adanya inovasi pembelajaran, maka proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, kreatif, sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Lalu apa itu ICT? ICT merupakan salah satu sistem teknologi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran, bisa digunakan dalam proses belajar mengajar, guna untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan lebih bermakna secara terencana. Lalu ada kedudukan ICT sebagai inovasi pembelajaran. Satu, peranan ICT dalam dunia pembelajaran yaitu menggunakan ICT secara terencana dan sistematis serta sesuai untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Lalu adapun tujuan ICT dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi atau ICT literasi. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan pada proses pembelajaran. Lalu, adapun contoh teknologi informasi di dalam sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada komputer atau laptop, yang kedua ada smart television atau TV, yang ketiga ada email atau electronic mail,
Yang keempat, CD pembelajaran. Yang kelima, LCD atau Liquid Crystal Display. Yang keenam, ada jaringan internet. Dan yang ketujuh, ada presentasi PowerPoint. Lalu yang kedelapan, ada smartphone atau handphone. Lalu adapun media yang bisa digunakan dalam pemanfaatan teknologi informasi di sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada virtual reality, yang kedua ada multimedia interaktif, yang ketiga ada media pembelajaran video atau animasi, yang keempat ada game based learning, yang kelima ada augmented reality, lalu yang keenam ada podcast. Lalu pada pertemuan keempat membahas tentang konsep dasar multimedia. Definisi multimedia berasal dari kata multi atau dalam bahasa Latinnya yaitu multus yang berarti banyak atau lebih dari satu. Dan media dalam bahasa Latin berasal dari kata medius yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Hakikat multimedia merupakan kombinasi 3 elemen yaitu suara, gambar, teks, dan atau multimedia. Adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output dari data. Media ini dapat berupa audio seperti suara atau musik, animasi video, teks grafik, dan gambar. Lalu ada prinsip-prinsip multimedia. Yang pertama yaitu prinsip multimedia principle. Lalu yang kedua prinsip keterdekatan atau ruang. Lalu yang ketiga yaitu ada prinsip keterdekatan waktu atau temporal contiguity principle. Yang keempat ada prinsip koherensi atau coherence principle. Yang kelima prinsip modalitas atau modality principle. Lalu yang keenam prinsip redundancy principle. Lalu yang ketujuh ada prinsip perbedaan individual atau individual difference principle. Adapun jenis-jenis multimedia. Yang pertama ada multimedia interaktif, yang kedua ada multimedia linear, yang ketiga ada multimedia hiperaktif. Adapun manfaat multimedia. Manfaat multimedia dalam proses pembelajaran yaitu sebagai cara konkret untuk mengurangi verbalisme, memperbesar minat siswa, dan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan sehingga hasil belajar siswa dapat lebih meningkat. Lalu pada pertemuan keempat membahas tentang materi pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan atau pembelajaran di SD atau MI. Pengertian penggunaan multimedia dalam pembelajaran yaitu upaya untuk menciptakan suasana belajar kreatif dan inovatif tanpa mengurangi tujuan belajar yang sesungguhnya yaitu adanya perubahan tingkah laku siswa yang dapat diukur dan diamati. Lalu adapun peranan multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu adanya interaksi yang erat antar siswa dan materi. Yang kedua, proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, adanya audiovisual. Yang keempat, adanya umpan balik langsung. Yang kelima, menciptakan proses pembelajaran yang menarik bagi siswa. Dalam manfaat multimedia dalam pembelajaran juga, yaitu interaksi siswa meningkatkan minat siswa dalam belajar, mempermudah dalam penyampaian materi, di mana lebih efisien dan lebih efektif atau tidak lebih banyak menggunakan waktu. Lalu adapun manfaat dari multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama meningkatkan rasa timbal balik dan empati di kelas. Yang kedua menunjukkan hubungan antara materi pembelajaran atau pelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa dengan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, menghadirkan kesegaran dan variasi dalam pengalaman belajar siswa. Yang keempat, memasukkan imajinasi dalam partisipasi aktif, mendorong penggunaan materi pelajaran secara bermakna, dan meningkatkan hasil belajar. Adapun jenis-jenis multimedia yang diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu multimedia interaktif, yang kedua multimedia hiperaktif, multimedia linear atau sequential,
Yang keempat, multimedia presentasi pembelajaran. Yang kelima, multimedia pembelajaran mandiri. Yang keenam, multimedia kids. Yang ketujuh, hipermedia. Yang kedelapan, virtual realitas. Hubungan multimedia dengan pembelajaran yaitu penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dan memperbaiki hasil belajar siswa. Adapun pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia di SD. Menurut Ariesto Hadisutopo dalam kurung 2003-32-48, ada 6 tahap pengembangan multimedia. Yang pertama yaitu konsep atau konsep, yang kedua desain atau perancangan, yang ketiga ada material collecting, yang keempat assembly atau pembuatan, yang kelima testing, dan yang keenam distribution. Lalu dalam pertemuan berikutnya yaitu membahas tentang materi dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Implementasi multimedia adalah sebuah penerapan media pembelajaran berbasis multimedia dalam suatu proses pembelajaran tertentu yang melibatkan interaksi antar pendidik dan peserta didik. Dampak positifnya yaitu yang pertama memfasilitasi pembelajaran visual atau auditif, yang kedua meningkatkan ketertiban dan motivasi, yang ketiga memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Lalu adapun dampak negatifnya yaitu kurangnya interaksi antar guru dan siswa, yang kedua kurangnya pengertian dasar, yang ketiga kurangnya pengembangan keterampilan. Lalu pada pertemuan selanjutnya membahas tentang pengembangan media berbasis information, communication, and technology atau ICT. Pengertian: media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam pembelajaran. Adapun sejarah perkembangan media pembelajaran, komputer ditemukan pada tahun 1950 dan berkembang lambat hingga 1960-an. Menurut Ariesto 2012, pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, merupakan mata rantai dalam sejarah teknologi. Adapun fungsi media pembelajaran menurut Iwayan Santiayasa 2007.26, media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Lalu yang kedua, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan dan perbedaan pengalaman para peserta didik. Yang ketiga, media pembelajaran dapat menjangkau audiens yang jumlahnya besar. Lalu yang keempat, media pembelajaran yang tepat dapat memberikan ilustrasi konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis, juga dapat merangsang dan mengaitkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kelima, media pembelajaran interaktif memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dan sumber belajar. Adapun ragam media pembelajaran, yang pertama yaitu media visual, yang kedua media audio, yang ketiga project still media, yang keempat project motion media. ICT dalam pembelajaran. ICT merupakan media atau bangunan untuk melakukan kegiatan seperti memproses, manipulasi, pengolahan, dan transfer atau pemindahan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer untuk mengolah informasi dari guru dan siswa. Adapun jenis dan contohnya, menurut Arsyid 2007, jenis media pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama media pembelajaran visual, yang kedua media pembelajaran audio, yang ketiga media pembelajaran audiovisual, yang keempat media pembelajaran multimedia. Menurut Azhar Arsyid tahun 2006.23, media pembelajaran berbasis komputer terdiri dari yang pertama yaitu presentasi, yang kedua CD atau DVD atau multimedia pembelajaran interaktif, yang ketiga video pembelajaran, atau yang keempat internet. Adapun prinsipnya yaitu
Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan pembelajaran, yang kedua berorientasi pada pembelajaran individual, yang ketiga berorientasi pada pembelajaran mandiri, yang keempat berorientasi pada pembelajaran tuntas. Adapun karakteristik yang pertama efektif, yang kedua menyesuaikan, yang ketiga interaktif, yang keempat menarik minat, yang kelima terkonsep. Peran media pembelajaran berbasis komputer. Menurut pendapat Robert Taylor, peranan komputer dalam pendidikan ada 3, yaitu sebagai tutor, tut, dan tool. Adapun kelebihannya, yang pertama yaitu komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuannya dan memahami ilmu serta komunikasi lebih cepat. Lalu yang kedua, penggunaan komputer dalam proses pembelajaran lebih mengontrol kegiatan belajar. Yang ketiga, pemanfaatan komputer pada lembaga pendidikan. Yang keempat, kemampuan komputer untuk mereproduksi informasi. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu tingginya biaya untuk memperoleh dan mengembangkan perangkat lunak komputer, terutama perangkat lunak untuk tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu pemeliharaan komputer yang berisi perangkat keras dan perangkat lunak memerlukan biaya yang sangat relatif besar. Lalu yang ketiga, kompatibilitas dan ketidakcocokan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang keempat, diperlukan keahlian khusus untuk merancang pembelajaran dengan komputer yang membutuhkan banyak waktu. Mungkin sekian review materi pada pertemuan 2-7. Selanjutnya saya akan menayangkan video wawancara guru sekolah dasar pada video selanjutnya. Sebelumnya, Bapak Ibu semua, kami dari mahasiswa IKIP ingin meminta waktunya untuk mewawancarai Bapak Ibu semua. Nah, untuk pertanyaannya, kami ingin meminta Bapak Ibu semua untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Boleh dari Sebelumnya, perkenalkan, saya Lutfi Hamsairawan dari IKIP Siliwangi semester 6. Perkenalkan, nama saya Novia Maulana, satu kelas juga. Perkenalkan, nama saya Lina Amelia, saya semester 6 dari IKIP Siliwangi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurisa Busirawati. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nashwa, sekelas juga. Boleh lanjut ke ibu. Saya Anissa Fadila, wali kelas 6A. Saya Atif Miati, wali kelas 5B. Saya Yuni Dewi Astuti, wali kelas 5A. Saya Yustiana, wali kelas Tadi 6A. Saya Gustiawan, wali kelas 6B. Nama saya Leni Sandi, wali kelas 3B. Saya Yani Murniati, wali kelas 2B. Saya Islesika, wali kelas 2A. Saya Dewi Sarah, wali kelas 3. Saya Ilham, wali kelas 1C. Untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran sehari-hari di kelas, boleh dari pengalaman ibu kelas di Ya, izin menjawab berdasarkan pengalaman. Kalau di sekolah kita, beberapa sudah menggunakan teknologi informasi yang disebutkan tadi di kelasnya dalam pembelajaran sehari-hari. Namun, itu tidak dilakukan secara konsisten ataupun berkelanjutan. Ada halnya kita menggunakan, kalau di sekolah dasar masih menggunakan proyektor, hanya sebatas itu. Namun, aplikasi-aplikasi yang digunakan sudah ada beberapa guru yang menggunakan seperti puisi seperti itu. Cuma, memang kendala kita hanya 3 ya, proyektornya, jadi secara bergiliran itu integrasi antara teknologi dan juga pembelajaran di kelas. Gitu.
Kalau dari guru kelas bawah bagaimana? Sama sih, pada dasarnya sama. Kemudian selain itu mungkin untuk penggunaan teknologi itu sendiri kita juga harus melihat dulu dari tujuan pembelajarannya itu apa dulu gitu. Kalau misalkan tujuannya pembelajaran ini, oh ini cocok nih menggunakan teknologi, mau itu video, mau itu bisnis. Cuman kalau untuk kelas bawah sendiri yaitu sesuai yang tadi disampaikan bahwa hanya cukup sekedar proyek kalau bikin untuk kelas bawah. Lanjut, bagaimana sih memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran kelas? Boleh dari Ya sama sih, intinya kita sama tadi kata kelas bawah, kita harus menentukan dulu tujuan pembelajarannya, baru kita bisa menentukan media apa yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran sendiri. Jadi kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Kalau kita belum tahu tujuan pembelajarannya, kita belum bisa kita mau pakai apa nih cocok buat anak-anak gitu. Jadi tentukan tujuan pembelajaran. Masih sama karena tujuan pembelajaran dulu harus disesuaikan, kemudian dilihat dari teknologi informasinya apakah menarik bagi siswa itu sendiri, terus harus itu penggunaan dan biayanya jangka panjang, jadi bisa digunakan beberapa kali. Ya. Terima kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Boleh dari Ibu Berkas kelas Pindu. Kalau perencanaan guru sekarang membuat RPP perencanaan udah pada pakai IT semua, nggak ada lagi yang tulis tangan. Balik lagi kalau di sini ada kurikulum 2013, ada kurikulum Merdeka, balik lagi ke kebutuhannya masing-masing. Kalau di kurikulum 2013 untuk perencanaan bisa dilihat di buku siswa ataupun buku gurunya apa yang akan disampaikan ke siswanya gitu. Di manage dulu apakah, karena kan kita juga berbenturan dengan aturan atau tata tertib sekolah yang tidak boleh siswanya menggunakan handphone. Itu juga jadi satu kendala. Tapi kita siasatinya pakai teknologi yang memang digunakan secara bersama. Kayak proyektor bersama, board wall kayak gitu kan bisa digunakan secara bersama-sama gitu. Itu jadi suatu perencanaan di mana kita sebelum mengajar kan harus siapin dulu materinya. Seperti pernyataan-pernyataan yang akan muncul di board wall itu kan nanti harus disiapkan, minimal itu kan H-3, walaupun realitanya ya kita perencanaan sesungguhnya istilahnya tidak mesti RPP yang terbaru tiap tahun boleh ganti atau tidak, karena kita juga diberi kebijakan boleh menggunakan RPP yang tahun lalu gitu. Jadi setiap perencanaan tidak selalu hari ini pelajaran ini kita harus langsung buat di hari sebelumnya, enggak. Jadi RPP yang sudah ada pun kita boleh diperbolehkan. Jadi itu suatu cara perencanaan kita lah, integrasinya dengan teknologi. Kalau misalnya untuk guru kelas bawah, Ini mungkin memudahkan proses pembelajaran dari segi efektivitas dan efisiensinya ya, seperti penggunaan media audio visual maupun media PPT ya kayak gitu, terus video interaktif ya, media interaktif, video interaktif ya gitulah banyak lah sumber-sumber yang bisa kita cari di Google. ya. Baik Ibu, terima kasih. Lalu selanjutnya ke pertanyaan keempat. Bagaimana cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa? Lalu dari Ibu Gaya belajar, ya, ke gaya belajar mah kita baru mengenal namanya assessment diagnostik itu baru tahun kemarin, baru kita terangkan itu. Itu kan salah satu cara buat kita tahu gaya belajar siswa kita itu seperti apa, auditori, visual ataukah kinestetik gitu.
Jadi kita balik lagi ke sarana prasarana yang ada di sekolah, karena kan mayoritas sekarang satu kelas itu kita kelas gemuk 38 sampai 36 itu menurut kita hal yang tidak mudah untuk menerapkan pembelajaran yang memang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya. Balik lagi, ketika apalagi sekolah kita sekolah inklusi yang mana siswa-siswa berkebutuhan khusus itu boleh daftar, boleh masuk sekolah di sini, bahkan tidak boleh ditolak oleh kita. Itu juga jadi satu kendala saat penerapan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, karena di sini sekolah inklusi labelnya, tapi tidak ada guru pendamping yang standby untuk mendampingi anak-anak itu. Jadi nggak ada kita tuh kayak teman untuk yang mengawasi anak berkebutuhan khusus itu nggak bisa. Jadi akhirnya yang tadinya mau menerapkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya, ujung-ujungnya jadi terpecah fokus guru tuh ke siswa yang ABK itu. Jadi tadinya mau seperti ini auditori kayak gitu, tapi karena di kelasnya ada yang inklusif kan kita tidak bisa membedakan itu masuknya kemana gitu, nggak bisa kan. Akhirnya kan materi yang disampaikan itu beda, jadi kita tuh yang istilahnya yang normal udah sesuai dengan gaya belajarnya, tapi kan yang siswa inklusif ini kan kita harus dampingi gitu. Iya. Jadi kalau sesuai dengan gaya belajar. Oke, Bu, terima kasih. Kalau untuk kelas rendah, Mungkin sama dengan kelas atas, mungkin ya kita terlebih dahulu menciptakan lingkungan yang itu menggunakan pendekatan pembelajaran seperti apa ya, dilihat dulu kan siswanya gaya belajar kita menggunakan apa yang beragam mungkin ya, dan memberikan dukungan dan bimbingan individual mungkin seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Untuk kelas atas bagaimana? Yang nomor 5 ya. Pada intinya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya anak yang berkesulitan belajar, siswa yang gangguan motorik atau koordinasi gerak jika tidak ada guru pendamping dalam PBM dengan TIK. Jadi indera yang digunakan bisa berupa video pembelajaran. Jadi diklasifikasikan ke mana kebutuhan per anak, per individual. Untuk kelas bawah, bagaimana pendapatnya? Hampir sama ya, membuat program individu gitu. Lalu untuk anak kesulitan belajar, lalu siswa gangguan motorik dan kondisi gerak, jika tidak ada guru pendamping dan TIK, media yang digunakan bisa berupa video pembelajaran. Untuk selanjutnya, bagaimana cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Penggunaan teknologi diharapkan siswa menjadi lebih aktif. Guru dapat menguraikan konteks kursus yang memberi siswa tujuan pembelajaran yang jelas dan mendorong siswa berkolaborasi seperti terdapat di Google Application. Guru dapat mengundang siswa untuk berbagi, mengedit dan menyajikan secara waktu yang tepat. Untuk kelas bawah, bagaimana? Berbahasa cek. Kalau di kelas bawah itu siswa itu dia bisa berkolaborasi ya, mengkolaborasikan pembelajaran yang apa mungkin dengan media yang terkait. Kalau kelas bawah mungkin lebih ke penggunaan handphone ya, karena memang kita juga sebetulnya udah ya menggunakan teknologi ya, dengan adanya grup WhatsApp juga itu kan salah satu penggunaan teknologi komunikasi dengan orang tua, tidak hanya komunikasi, mungkin kolaborasi dan lain-lain itu di situ gitu. Kemudian selain itu ketika ada materi atau anak
suruh nonton video pembelajaran, kita kasih linknya di grup, biarkan orang tua yang mendampingi, karena bagaimanapun juga kelas bawah itu kan memang masih butuh pendampingan ya, tidak bisa dilepas begitu saja. Ya, begitu saja. Baik, terima kasih. Baik, izin melanjutkan pertanyaan. Apa saja media berbasis IT yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran? Izin minta pendapatnya dari guru kelas. Aplikasi Quizzes, Wordwall, TTS, Kahoot, Jamboard, Padlet sudah pernah dipakai. Kalau yang lainnya mungkin PowerPoint, pakai aplikasi Canva, media YouTube itu pada pakai semuanya. Ada yang lain? Kalau Classroom, Google Classroom, waktu daring kita pakai seperti itu. Kalau sekarang udah nggak pakai. Berarti untuk kelas bawah juga sama ya, Bu? Sama. Lagi melanjutkan selanjutnya untuk pertanyaan ke-8, apa saja contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa? Yang kelima kemarin bikin video itu kan suatu inovasi bagi kita. Kemarin kita kan baru gelar karya filmnya tentang kearifan lokal. Mungkin bagi sebagian sekolah itu bukan inovasi, tapi kan yang namanya inovasi itu berarti satu hal yang baru kita lakukan. Nah, di sekolah kita tuh baru melaksanakan inovasi P5 itu gelar karya. Apa inovasi yang berkaitan dengan teknologinya? Tutorial membuat makanan tradisionalnya itu kita buat video tutorial yang mana dimulai dari musik, suaranya, terus pengisi di dalam videonya itu anak-anak. Itu salah satu inovasinya. Itu pun pernah digunakan di kelas 1, udah kelas 4, kelas 6 ada itu videonya. Kalau di kelas 6 kemarin saya coba bikin video pembelajaran tentang pembelajaran IPA menggunakan TikTok. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah hambatan atau kesulitan apa yang dihadapi dalam pembuatan maupun penerapan media yang dirancang? Kelas rendah dulu deh. Ada kesulitannya. Yang ke proyektor kan kita cuma ada 3, jadi memang harus kalau mau menggunakan itu harus dijadwal gitu biar lebih ringan. Keterbatasan sumber daya manusia juga kan di sini menengah ke bawah gitu ya bisa dikatakan. Jadi nggak semuanya punya HP. Jadi itu juga satu kendala buat kita. Latar belakang pendidikan orang tuanya memang kurang ekonomi juga, jadi mempengaruhi anak-anak itu dari dalam kelas gitu. Terus kalau misalnya nggak punya HP gimana? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Keterbatasannya juga dari tata tertib kan kita nggak berlakunya tuh nggak boleh sebenarnya bawa HP ke sekolah tuh. Cuma ya ada kebijakan dari kepala ketika sekolah ada mata pelajaran tertentu gitu. baru boleh. Ya, tapi sebenarnya itu tuh sudah menyalahi aturan yang kita buat sendiri. Tapi sebenarnya kan kalau sekarang pembelajarannya harus sesuai dengan kodrat zaman. Kita kan nggak bisa ngelak dari itu. Jadi sekarang mah mindsetnya kita kan nggak boleh tuh karena kita menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan karena kita banyak takutnya gitu. Sebenarnya kan di balik kekurangan handphone itu ada juga kelebihannya, ada manfaatnya juga buat kita kan. Setidaknya pembelajaran kayak tadi, kalau infokusnya lagi tidak dipakai, tapi kita akan menjelaskan bagaimana sih tata surya di kita. Bisa aja kan kalau boleh bawa handphone, anak dikasih link, silahkan amati video berikut. Nggak usah nungguin dulu kan, sementara kan materi harus terus maju.
Gitu. Jadi problematikanya kita tata tertib buat sendiri, ya mungkin nanti bisa dibicarakan lagi ya, karena kita yang buat, kita juga yang minta untuk dilanggar gitu Pak Iman. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana solusi dari kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang digunakan? Kawasan. Ya. Bapak satu cek. Solusinya mah tadi kalau sarananya kurang ya penjadwalan. Terus kalau misalkan kita mah ada bareng-bareng, ada yang bisa IT ya mengayomi, makanya selalu kayak ada mentor gitu. Tapi punten karena kan ya puntennya Bu Yus. Iya. Karena kan kalau di sini ada juga yang senior gitu ya. Ya kalau penguasaan teknologinya gitu kan ya lebih mumpuni yang lebih muda, maka dari itu kita ya sharing aja dengan teman sebaya gitu. Nggak ada yang namanya aku bisa nggak ngebantuin, enggak. Itu sih yang pentingnya mah kolaborasi antar diri juga harus kuat gitu solusinya. Dari kelas rendah juga. Itu yang berkomunikasi. Yang nggak diskon. Jadi bas. Mungkin cukup pertanyaannya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas jawaban-jawabannya. Mohon maaf bila dari kitanya ada perkataan yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.